sebagai moderator. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasa Putra, saya dari NIM 2405 138. Perkenalkan, nama saya Naila Tazkiatur Rahma dengan NIM 24051034. Perkenalkan, nama saya Anissa Prasuti dengan NIM 24051036. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Fetian dengan NIM 24051035. Hari ini kami akan membahas hasil diskusi kami dengan topik yaitu pembuatan senyawa alkana. Materi pertama akan disampaikan oleh presenter pertama dan selanjutnya kami akan lanjutkan dengan presenter berikutnya. Baiklah, presenter pertama saya persilakan untuk memulaikan presentasinya. Baik, saya presenter pertama akan menjelaskan tentang hidrokarbon. Hidrokarbon dibagi menjadi 3, alifatik, alisiklik, dan aromatik. Alifatik dibagi menjadi 3, ada alkana, alkena, dan alkona. Alkana termasuk dalam hidrokarbon jenuh atau asiklik. Jenis alkana yang paling sederhana adalah metana. Alkana tidak larut dalam air dan senyawa ini berbentuk cairan yang lebih ringan dari air. Karena itu, alkana terapung di atas air. Hal ini disebabkan karena alkana yang bersifat nonpolar. Alkana mempunyai titik bidik yang rendah dibandingkan dengan senyawa organik lain. Dengan berat molekul yang sama, hal ini disebabkan karena daya tarik menarik antara molekul dan nonpolar lemah, sehingga proses pemisahan molekul satu dengan yang lainnya sama dengan proses perubahan dari fase cair ke fase gas. Relatif memerlukan sedikit energi. Baik, untuk presenter berikutnya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada rumus umum alkana. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Dari metana ke etana mempunyai perbedaan CH2-. Begitu pula seterusnya. Deret senyawa karbon dengan rumus fungsi sama dengan selisih sama yaitu CH2 disebut deret homolog. Selanjutnya ada deret homolog alkana. Deretan rumus molekul alkana menunjukkan bahwa setiap anggota yang satu ke anggota yang berikutnya bertambah sebanyak CH2. Deret senyawa karbon yang demikian ini disebut deret homolog atau deret homolog alkana. Deret homolog alkana mempunyai sifat-sifat berikut. 1. Mempunyai rumus umum untuk deret homolog alkana adalah CnH2n plus 2. 2. Antara satu anggota ke anggota berikutnya mempunyai pembeda CH2. 3. Selisih massa rumus antara satu anggota ke anggota berikutnya adalah 14. 4. Semakin panjang rantai atom karbonnya, semakin tinggi titik bidiknya. Untuk presenter selanjutnya, saya persilahkan. Baik, saya sebagai presenter ketiga ingin menjelaskan tentang deret homolog alkana. Ya, di belakang ada tentang deret alkana, rumus molekul dan rumus strukturnya. Dan selanjutnya, tata nama rantai bercabang. Penamaan alkana terdiri atas tahapan-tahapan. Yang pertama, tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. B. Yang kedua, cabang merupakan gugus alkil dan diberi nama alkil sesuai dengan jumlah atom C dalam cabang tersebut. Yang ketiga, urutan penulisan nama alkana bercabang adalah sebagai berikut. Tulis nomor cabang diikuti tanda min, lalu diberi nama alkil cabang. Nama alkil ditulis menyambung dengan nama rantai induk. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih jenis alkil, maka nama alkil disusun menjadi menurut abjad. Yang kelima, jika terdapat lebih dari 1 alkil sejenis, maka tulis nomor-nomor cabang dari alkil sejenis dan beri awalan alkil dengan
di, tri, tetra, penta, dan seterusnya sesuai dengan jumlah alkil sejenis. Yang selanjutnya, untuk penomoran rantai karbon yang mengandung banyak cabang, aturannya yaitu jika terdapat beberapa pilihan rantai induk, pilih rantai yang mengandung paling banyak cabang. Terus gugus alkil dengan jumlah atom C lebih banyak diberi nomor yang lebih kecil. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada sifat-sifat umum. Yang pertama ada hidrokarbon jenuh atau tidak ada ikatan atom C rangkap sehingga jumlah atom H-nya maksimal. Yang kedua disebut golongan parafin karena afinitas kecil atau sedikit gaya gabung. Tiga sukar bereaksi. Yang keempat bentuk alkana dengan rantai. C1 C4 pada suhu kamar adalah gas. C4 min C17 pada suhu adalah cair dan lebih besar C18 pada suhu kamar adalah padat. Yang kelima ada titik didih, makin tinggi bila unsur C-nya bertambah dan bila jumlah atom C sama maka yang bercabang mempunyai titik didih yang lebih rendah. Yang keenam sifat kelarutan atau mudah larut dalam pelarut non-polar. Yang ketujuh massa jenisnya naik seiring dengan penambahan jumlah unsur C. Yang terakhir merupakan sumber utama gas alam dan petroleum atau minyak bumi. Selanjutnya ada penggunaan alkana dalam kehidupan. Yang pertama, 1 sebagai gas alam, 2 sebagai metil klorida atau monoklor metana, 3 sebagai kloroform, 4 sebagai karbon tetraklorida, 5 sebagai minyak tanah, 6 sebagai butana, dan terakhir sebagai oktana. Berikut ada fungsinya, yaitu ada bahan bakar, pelarut, sumber hidrogen, pelumas, dan bahan baku untuk senyawa organik lain, dan bahan baku industri. Baiklah teman-teman, kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai pembuatan senyawa alkana. Untuk menambah wawasan kita, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Kesimpulannya adalah alkana adalah senyawa hidrokarbon yang stabil dan memiliki sifat fisik dan kimia yang khas. Alkana dapat dibuat melalui reaksi hidrogenasasi, reduksi, dan cracking, serta memiliki kegunaan sebagai bahan bakar, bahan baku, industri kimia, dan pelarut. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.